Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Teman-teman, para pemirsa pengajian online kitab As-Sittin Al-Adliyah, mari kita pertama-tama mengawali pengajian kita ini dengan sholawat tibbil qulub sebagai doa untuk kita semua agar kita segera memperoleh kepulihan, keimunan, kesehatan, bagi yang terkena cepat sembuh, bagi yang tidak terkena cepat lebih imun, lebih kuat dalam menghadapi wabah ini, dan mudah-mudahan segera berlalu dan kita sehat semua, sebangsa dan semua, bahkan dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah hari pertama dari pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah. Dan sebelum kita mengawali, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Untuk Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para aulia, para asatid dan asatidah, terutama kiai, nyai, ustadz-ustadzah yang pernah mengajar saya di pesantren Darut Tauhid, lalu di Jami'ah Dimash, Mujama' Abu Nur, IIUM Kuala Lumpur Malaysia, ICRS UGM UIN Yogyakarta, dan seluruh teman-teman yang berada dalam gerakan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang terakhir berkumpul menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Kitab ini tentu saya terinspirasi dari gerakan keulamaan perempuan Indonesia yang selama 20 tahun saya mengikutinya, dan wabil khusus kitab Sittin Adliyah ini secara konten terinspirasi dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah. Ini kitab ada 6 jilid, per jilid sekitar 500 halaman, kalau kali 6 berarti sekitar 200 atau 3000 halaman. Yang kalau dihitung kira-kira ada 2.900 lebih teks hadis yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan, ambil khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam, yang selama ini mungkin kita dengar hanya sekedar perempuan itu fitnah, perempuan itu aurat, perempuan kalau ketemu laki-laki itu satunya setan, terus perempuan nggak boleh minta talak, cerai, yang sangat mungkin terlalu banyak mengatur perempuan, sementara tidak mengatur laki-laki. Nah, di kitab ini yang sangat besar ini, ada berbagai fakta-fakta kenabian, sejarah pada masa Nabi, para sahabat laki-laki dan perempuan pada masa Nabi, di mana hidup satu sama lain saling membantu, perempuan punya hak di rumah, di luar rumah, belajar, dan lain-lain, yang saya kira penting kita ketahui. Dan dari 60 hadis, dari ribuan hadis ini, saya hanya mengumpulkan 60 saja, yang pokok-pokok, yang mungkin relevan dan kontekstual pada konteks Indonesia, terutama. Karena itu, bagi orang yang ingin mendalami, silahkan pergi ke kitab Tahrirul Mar'ah, yang hampir lebih dari 85% diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Beberapa yang dari kitab Sunan dan kitab-kitab yang lain. Tapi sebagian besar adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi monggo silahkan kembali ke sana. Saya hanya meringkas beberapa teks hadis yang lebih simpel, sederhana, berjumlah 60.
Karena itu saya beri nama kitab ini adalah Kitabus Sittin Al-Adliyah. Sebelum kita membaca, mari kita baca Al-Fatihah untuk para ulama, terutama sejak Nabi Muhammad, lalu sahabat, para ulama, dan wabil khusus Syekhuna Abdul Halim Abu Syuqqah. Semoga beliau yang sudah wafat memperoleh maghfirah, ma'unah, rahmah, dan juga masuk surga. Dan mereka yang masih hidup seperti kita-kita, para ustadz yang masih hidup, semoga tetap dalam keimanan, keislaman, sehat, walafiat, penuh berkah. Kita juga dan para pemirsa semua, ala hadin niyah, walikulli niyatin salihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini judulnya Kitabus Sittin Al-Adliyah. Hadza Kitabus Sittin Al-Adliyah. Ini adalah kitab tentang 60 hadis tentang relasi keadilan laki-laki dan perempuan. Fil ahadits an-nabawiyah, tentang hadis-hadis Nabi asy-syarifah yang mulia, an taqwiyati huquqil mar'ati al-muslimah, terutama untuk memberdayakan, menguatkan hak-hak perempuan muslimah. Jama'ahu wastakhlasuhu min kutubil masadir al-hadisiyah, yang dikumpulkan, disaripatikan dari rujukan-rujukan hadis oleh saya sendiri. Kita mulai dari halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil usulil ammah. Jadi hadis ini saya susun menggunakan logika bahwa Islam itu punya misi besar, punya tujuan utama yang sering disebut sebagai akhlak, sering disebut sebagai rahmatan alamin, sering disebut sebagai maqasidus syariah, asas-asas dasar. Itu awalnya, baru kemudian hal-hal yang mungkin bersifat parsial atau kontekstual untuk menjawab satu dua persoalan kasus mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Babun fil usuli al-ammah, bab pertama tentang prinsip-prinsip umum tentang relasi laki-laki dan perempuan. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, bihasbi imri'in minasyarri an yahqiru akhahu al-muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ini sahih Muslim. Semuanya hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Dan hadis ini tidak sedang berbicara antar laki-laki, tetapi antar muslim. Bahwa antar muslim itu bersaudara, laki maupun perempuan. Karena itu, la yazlimuhu, tidak boleh yang satu menzalimi yang lain. Wa la yakhdhuluhu, dan juga tidak boleh menghina yang lain. Wa la yahqiruhu, dan juga tidak boleh merendahkan yang lain. Jadi ini adalah hadis yang sangat prinsip dalam relasi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh seseorang karena misalnya jenis kelamin tertentu, laki-laki merasa paling hebat, lalu menghina perempuan, merendahkan perempuan, apalagi menzalimi perempuan. Tidak boleh dengan hadis ini. Atau bisa jadi perempuan yang melakukannya, karena biasanya seseorang berani menzalimi itu karena dia punya kekuasaan, punya sesuatu yang membuat dia menzalimi orang lain. Punya pengetahuan lalu membodohi misalnya. Punya uang lalu mengibuli. Punya wewenang lalu memaksa membodohi, bahkan melakukan kekerasan terhadap. Jadi dia dianggap menjadi pelindung misalnya.
Tetapi karena dia punya wewenang, dia sebenarnya harusnya melindungi, malah dia tidak melindungi, malah sebaliknya menyatroni, menzalimi, dan lain-lain. Jadi biasanya seseorang melakukan kezaliman, merendahkan itu sebelumnya dia ingin menghancurkan kepribadian orang lain terlebih dahulu. Dan itu jika terjadi, maka laki-laki tidak pantas disebut sebagai orang Islam. Bisa jadi perempuan kalau dia punya kekuasaan juga mungkin terjadi. Tapi biasanya seringnya adalah laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya punya pengetahuan, punya ilmu, punya jabatan, punya uang, lengkap sudah semua perangkat untuk menzalimi perempuan. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, bukan di jenis kelamin. Bukan di status sosial, dan juga bukan di jabatan. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sodri salasa marrat. Dan Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim. Seseorang sudah cukup dianggap sebagai orang yang buruk, syarr atau jahat, an yahkira akhahu al-muslim, kalau sudah merendahkan, melecehkan saudaranya. Kullul muslimi al-muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain itu adalah haram. Apa yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, jiwanya maksudnya adalah haram untuk dibunuh dan haram untuk direndahkan. Wa maluhu, dan juga hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya atau keluarganya. Jadi kehormatan seorang muslim harus dijaga bersama-sama. Karena itu sekarang musim media sosial. Kita mudah sekali merendahkan orang hanya karena pakaiannya, terutama terhadap perempuan. Karena tubuhnya, terutama perempuan, dilecehkan, direndahkan, disalahkan. Bisa jadi juga lalu dibully habis-habisan. Itu adalah sebuah perilaku yang sama sekali tidak mencerminkan keislaman yang disarankan oleh hadis ini. Jadi ini relasi berlaku umum, individu-individu dalam sosial maupun keluarga, pertemanan. Dalam konteks ini, laki-laki, perempuan, perempuan ke laki-laki. Prinsipnya adalah tidak saling menzalimi, tidak saling merendahkan, tidak saling menghina. Wa qala Imam An-Nawawi fi syarhil hadis, bahwa Imam Nawawi berkata ketika menjelaskan hadis ini, al-khadlu tarkul i'anati wan nasr. Al-khadlu menghina itu misalnya tarkul i'anati wan nasr, ketika meninggalkan dari pertolongan terhadapnya. Jadi kita tidak menolong, kita tidak mendukung, kita tidak mensupport, menjatuhkan orang lain. Orang yang sedang meniti karir kita jatuhkan. Atau orang yang mau jatuh, kita biarkan. Jadi ini penting sekali. Kadang-kadang kita mudah sekali merendahkan perempuan, padahal hal itu terjadi yang sama dengan laki-laki. Jadi ketika ada perempuan yang marah misalnya, kita langsung bilang, tuh perempuan tuh emosional. Ada perempuan yang gagal memimpin, tuh perempuan tuh nggak bisa memimpin. Ada perempuan yang marah sama anaknya, tuh perempuan nggak bisa mendidik, dan seterusnya. Tapi giliran laki-laki yang marah, maka dibilang tegas, maka dibilang macho, maka dibilang dan lain-lain. Jadi kita tidak mensupport, kita tidak mendukung, sehingga perempuan tidak punya kesempatan, bahkan tidak dapat apresiasi ketika kesempatan itu dapat. Sudah susah kesempatannya, begitu dapat juga tidak diapresiasi. Ini namanya khadlun, membiarkan perempuan tidak didukung. Nah, karena itu penting sekali kita memberi dukungan, fasilitas, mengapresiasi, dan saling mendukung satu sama lain. Wa ma'nahu idza sta'ana bihi fi daf'i dzalimin wa nahwihi lazimahu i'anatahu idza amkanahu. Artinya adalah ketika seseorang itu minta pertolongan untuk terlepas dari seseorang yang menzaliminya, kita harus menolongnya ketika kita mampu atau sesuai kemampuan. Walam yakun lahu 'udhrun syar'i, ketika seseorang itu tidak memiliki alasan untuk tidak menolong secara syar'i. Alasan misalnya dia lemah,
dia tidak bisa melawan kalau itu menggunakan senjata misalnya dan lain-lain. Wa amma walayahkiruhu, dan kata-kata walayahkiruhu ay la yahtakiruhu. Nah, kalau la yahkiruhu artinya tidak merendahkan atau tidak menghina. Tapi juga bisa falayungkiru alaihi, tidak bisa juga artinya adalah tidak mengingkari perannya, posisinya, eksistensinya. Jadi kalau yakdzul itu kita secara secara aktif ketika dia butuh pertolongan tidak kita tolong. Nah, kalau yahkiruhu itu eksistensi dia, peran dia tidak kita sebut. Jadi perempuan itu sudah bekerja, berbuat, bahkan beberapa istri yang dalam peran tradisional, di mana mereka seringkali di rumah itu bekerja mulai dari matahari terbit sampai mata bapak terbenam katanya, dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, menyapu, membersihkan, memasak, mengajar anak, menemani anak, membersihkan rumah, mencuci, dan banyak sekali. Bahkan mengatur seluruh pemasukan keuangan. Tetapi tidak pernah diapresiasi, tidak pernah disebut, tidak pernah terima kasih. Itu pun sudah dianggap sebagai walayahkiruhu. Karena itu kadang-kadang ada kekerasan psikologis yang dialami oleh perempuan atau istri karena laki-lakinya atau suaminya tidak pernah mengapresiasi, tidak pernah menganggap keberadaannya. Nah, ini masuk dalam definisi yahtakiruhu, merendahkan atau menghina. Fala yungkaru alaihi wala yastasghiruhu, dan tidak juga menganggap kecil, wa yastaqilluhu, dan menganggap sedikit. Jadi jangan menganggap kecil perempuan, rendah perempuan, wa yastaqilluhu, dan juga tidak menganggap sedikit perannya, sederhana perannya. Perempuan gitu aja nangis. Perempuan hamil aja manja gitu. Tidak pernah mau berempati. Nah, kadang-kadang laki-laki kita ini karena nggak pernah hamil, nggak pernah menstruasi, kita mudah sekali menyederhanakan ketika ada seorang perempuan yang mengalami sindrom premenstrual syndrome, PMS. Dia kesakitan, kita bilang, gitu aja kok sakit, yang lain tidak. Nah, itu artinya yastaqilluhu wa yastasghiruhu, merendahkan, menganggap kecil, sederhana, padahal kita tidak mengalaminya. Nah, Muslim tidak boleh yahkiruhu, sesama Muslim. Kita harus mendengar, kita harus bertanya, dan harus berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan. Jadi, ini prinsip relasi. Nah, karena itu penting sekali bagi perempuan untuk menyuarakan pengalamannya agar laki-laki kayak saya tahu, lalu paham. Dan laki-laki juga diharapkan mau mendengar dan memahami serta berempati. Tidak mudah melakukan denial atau menolak hanya karena itu bukan pengalaman saya. Lalu saya bilang, masa begitu. Tapi kita harus sama-sama menghargai dan lalu mengapresiasi peran-peran mereka dan tentu saja menolong satu sama lain. Hadis yang kedua. An Yahya al-Mazini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, rawahu Malik wa Ibnu Majah. Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda bahwa la darara, tidak boleh ada doror, kerusakan, keburukan atau kerusakan yang dilakukan seseorang kepada dirinya, wala dirara, dan juga kepada orang lain. Ada juga yang mengartikannya sama-sama kerusakan, ada yang membedakan antara yang pertama sama yang kedua. Warada fi syarhi Sunan Ibnu Majah, terdapat dalam syarah Sunan Ibnu Majah, anna doror wa diror, bahwa doror sama diror itu kilahuma bimanan wahid, dua-duanya artinya sama. Wa huwa khilafun naf'i, yaitu sebaliknya dari manfaat atau kebaikan. Sebaliknya kebaikan berarti keburukan, sebaliknya manfaat berarti
tidak manfaat atau buruk atau rusak. Wa yakunu jam'uhuma litta'kid. Kenapa dikumpulkan? Ada dua-duanya, doror sama diror, untuk memperkuat. Jadi tidak boleh merusak, tidak boleh merusak. Tapi sesungguhnya sama artinya. Wa qilal awwalu ilhaqu mafsadatin mutlaqan. Ada yang mengatakan yang pertama adalah berbuat kerusakan secara mutlak. Wasani ilhaqu mafsadatin ala wajhil muqabalah. Yang kedua atau diror adalah berbuat kerusakan kepada orang lain sebagai balasan karena orang lainnya telah berbuat rusak kepada kita. Jadi kalau doror itu berbuat kerusakan tanpa berpikir karena orangnya sudah melakukan kepada kita. Tapi kalau diror, kita membalas kerusakan dengan kerusakan lagi. Nah, padahal kalau konteksnya kriminal, kita harus ke pengadilan. Tapi kita yang melakukan hukum jalanan itu. Tidak boleh. Wa fil muntaqa anad dororo huwa malaka fihi manfaat. Sementara dalam kitab Muntaqa, doror adalah suatu keburukan yang kita lakukan kepada orang lain, tetapi kitanya memperoleh manfaat dari keburukan tersebut. Misalnya mencuri. Orang lain terganggu dari pencurian, kita dapat manfaat. Mengambil barang, kita dapat manfaat, orangnya tidak dapat manfaat. Namanya doror kepada orang lain. Wa ala jarika fihi madarratun. Nah, jadi orang yang kita rusak, rugi, kitanya untung. Itu doror. Wa diraru ma laysa laka fihi manfaatun wa ala jarika fihi madarratun. Kalau diror itu ma laysa laka fihi manfaat. Kamu ketika melakukan kerusakan itu nggak dapat apa-apa. Misalnya mecahin mobil, jazz, saya nggak dapat apa-apa. Kecuali kalau setelah mecahin dapat uang dari orang lain, berarti saya melakukan doror. Nah, kalau diror itu melakukan kerusakan kepada orang lain, saya nggak dapat apa-apa, orang lain mendapatkan kerusakan. Itu namanya diror. Ini yang kedua juga merupakan prinsip dalam relasi laki-laki dan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan tidak boleh basisnya adalah merusak, memberi keburukan, menghina, mencaci. Jadi 5 bentuk kekerasan gender itu semuanya dilarang dengan prinsip hadis ini. Yaitu misalnya stereotype. Stereotype itu melabel perempuan dengan cara buruk. Perempuan langsung kita label dengan keburukan. Perempuan pasti emosional. Perempuan itu cerewet, bawel. Perempuan itu suka menggoda, dan lain-lain. Karena biasanya kalau kita sudah memberikan stereotype, label, kita bilang perempuan itu memang suka menggoda. Misalnya, dengan label itu biasanya lalu kita akan melakukan kekerasan berikutnya. Karena dia suka menggoda, maka pantas untuk dipukul, misalnya. Itu kekerasan yang kedua. Pantas untuk dipukul. Pantas untuk disalah-salahkan. Kekerasan ketiga. Jadi stereotype kadang-kadang adalah puncak atau awal. Nah, bukan puncaknya, awal dari kekerasan-kekerasan yang lain. Jadi Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tentu saja juga laki-laki sama. Tetapi kita tekankan perempuan karena seringkali kita lupa. Kita telah banyak melakukan kekerasan, tapi kita menganggapnya sebagai biasa. Seperti labeling tadi. Dalam banyak kasus kita sering mendengar ketika ada perkosaan misalnya, maka kepala kita seringkali langsung menyalahkannya perempuan. Pakaiannya, cara bergeraknya, atau mungkin juga keluarnya malam hari. Kita langsung berpikir perempuan yang salah. Nah, itu karena kita punya stereotype. Nah, itu disebut dengan doror dan diror. Kita langsung merusak citra perempuan. Jadi, stereotype adalah kekerasan dan marginalisasi, subordinasi, kemudian beban ganda, dan kekerasan itu sendiri semua adalah bentuk-bentuk yang secara prinsip dilarang oleh Islam karena merusak eksistensi, merusak martabat kemuliaan perempuan. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana prinsip anti kerusakan ini diterjemahkan oleh Nabi dan para sahabat dalam berbagai momentum atau presiden hadis-hadis berikutnya. Tapi secara umum tentu saja melakukan subordinasi,
menganggap tidak penting perempuan, marginalisasi, meminggirkan perempuan, atau memberi beban lebih, beban ganda. Beban ganda itu artinya ketika ada relasi, lalu yang satu itu punya beban lebih dibanding yang lain. Itu beban ganda. Tapi kalau sama-sama memikul beban bersama, ya bukan beban ganda, sekalipun itu mungkin berat. Jadi misalnya adalah relasi suami dan istri. Misal, laki-lakinya tidak bekerja karena tidak dapat lowongan. Atau lowongan ada tapi nggak diterima. Karena nggak bekerja, maka dia banyak di rumah. Sementara perempuannya bekerja. Nah, perempuan di luar bekerja, dari mulai jam 8 sampai jam 4 misalnya, pulang dia bekerja lagi. Mengurus anak, mengurus rumah, menyapu, bahkan mengurus suami. Nah, suami yang tidak bekerjanya di luar tadi, di dalamnya, tidak melakukan pekerjaan domestik. Nah, maka perempuan telah mengalami beban ganda. Tetapi kalau dua-duanya bekerja, laki-laki bekerja di luar, perempuan bekerja di luar, lalu ke dalamnya sama, lelaki juga bekerja di dalam arti berbagi, perempuan juga bekerja di dalam, maka ini tidak disebut sebagai beban ganda. Jadi ketika publik dan domestiknya dibagi bersama, ya bukan beban ganda. Beban ganda itu ketika salah satu pihak dalam relasi memperoleh beban lebih dibanding pihak yang lain. Itu juga adalah kekerasan. Nah, apalagi kekerasan yang bentuk fisik, sudah menempeleng, menteror, atau ekonomi, mengunci di rumah tapi tidak dikasih uang misalnya, atau dikasih uang tapi tidak cukup, lalu dikunci di rumah, tidak boleh bekerja, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua dari hadis la dorora wala diror, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi bukan kekerasan, tetapi kesalingan. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Hadis yang ketiga. Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Nawas bin Sam'an al-Ansari berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru wal ismu. Tentang apa sih baik dan buruk itu? Apa sih yang baik dan yang dosa itu? Faqala, maka menjawab sahabat Rasulullah, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi sodrika, dan dosa itu sesuatu yang membuat hatimu ragu atau gundah. Wa karihta, dan kamu tidak suka anyatoli'a alaihi, kamu tidak suka annasu, manusia, yatoli'a, melihat alaihi, terhadap hal tersebut, dosa tersebut. Di dosa itu, lihat saja kalau kamu merasa malu dilihat oleh orang lain, kamu melakukan itu. Itu biasanya adalah dosa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, wa ma'na haka fi sodrika, arti dari haka fi sodrika ayat taharraka fi, taharraka bergerak-gerak dadamu atau hatimu fihi, dalam hal tersebut, wa taraddada, dan bingung. Walam yansyarih, dan tidak terbuka, tidak lapang, lahu, terhadap hal tersebut, sopo asadru, dada. Wa hasala fil qalbi minhu asyakku, dan terlahir dalam hatimu rasa bingung, wa khaufun, dan takut, kaunuhu dzamban, dia akan menjadi dianggap sebagai dosa. Ini adalah juga prinsip yang mana inti daripada relasi laki-laki dan perempuan adalah akhlak mulia. Dan akhlak itu soal relasi, soal berbuat baik kepada orang lain. Jadi akhlak mulia, akhlak yang baik adalah prinsip dalam relasi laki-laki dan perempuan. Laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki, dua-duanya dituntut untuk berakhlak mulia. Menghormati akhlak mulia, dua-duanya saling menghormati. Mengapresiasi atau bersyukur akhlak mulia, maka dua-duanya adalah mengapresiasi dan bersyukur satu sama lain. Begitupun mendukung, begitupun melayani. Kalau itu dianggap sebagai akhlak mulia, maka prinsip relasi laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki adalah akhlak mulia yang harus kita lakukan bersama satu sama lain. Hadis yang keempat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum, dan orang yang paling dekat minni kepada saya, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, ahasinakum, orang yang paling baik di antara kalian. Apa yang baik? Akhlakon, akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ba'dakum, dan paling jauh, minni, dariku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, as-sarsarun, orang yang banyak berkata berlebihan, al-muksiruna al-kalam takallufan, orang yang banyak berkata secara berlebihan sehingga terjadi banyak kesalahan, mencelakakan orang, ngomongin orang, dan lain-lain. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang merendahkan manusia. Wal mutafaihiquna, dan orang yang sombong. Sesungguhnya as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna itu sama dalam arti, dalam konteks relasi kepada orang lain, dia menganggap dirinya lebih penting, sehingga dia banyak ngomong, orang lain tidak boleh ngomong. Itu as-sarsarun, dia ngomong terus, tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Sementara al-mutasyaddiqun itu mungkin ngomongnya sedikit tapi nyelekit, merendahkan, mencaci, menghina, itu mustahziun. Wal mutafaihiqun itu orang yang sombong, mungkin nggak ngomong, tapi perilakunya jelas sekali, sombong sekali. Itu semua adalah orang yang akan jauh tempat duduknya besok dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kesombongan kita, semakin jauh, bahkan bisa jadi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Semakin baik, nah baiknya nanti adalah mungkin bisa diterjemahkan dari lawan dari negatif itu. Lawan dari negatif, pertama, lawan dari sarsarun. Nah, pertama adalah kita harus menjadi orang yang mau mendengar, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, untuk lawan relasi kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi, dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, ini penting sekali akhlak yang mulia yang ini, agar supaya perempuan punya tempat, didengar suaranya, didengar pengalamannya, diapresiasi peran dan kerjanya, dan juga tidak selalu direndahkan, disalahkan, apalagi tidak dianggap kemuliaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, la yurhamu, tidak akan disayang. Jadi ini prinsip relasi juga, bahwa dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah relasinya saling menyayangi, bukan sebaliknya. Sebaliknya berarti saling membenci. Jadi kalau dalam relasi itu saling membenci, maka Allah tidak akan turun dengan rahmatnya, turun dengan kasih sayangnya. Nah, sementara kita semua berharap Allah akan menurunkan kasih sayangnya, menurunkan pahala, dukungan, maunah, berkah, dan lain-lain. Ini hanya terjadi jika relasi laki-laki dan perempuan, relasinya adalah saling menyayangi. Jadi, tidak hanya dalam konteks suami istri saling menyayangi, dalam konteks sosial juga. Kebijakan apa yang kita lahirkan untuk perempuan, dasarnya itu untuk kebaikan perempuan, untuk kebaikan kita. Kita kadang-kadang mengklaim sebagai kebaikan perempuan, kasih sayang kepada perempuan, tapi kita nggak pernah tanya, betul nggak perempuan merasakannya sebagai kebaikan? Atau kita yang mengklaimnya? Nah, itu penting sekali untuk dicek kebijakan kita, peraturan kita, atau omongan kita ketika kita mengklaim telah memberi kebaikan kepada perempuan. Man la yarham la yurham. Rawahul Bukhari. Babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ah. Yang kedua, bab tentang pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Jadi, dalam sejarah kenabian kita kenal beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam misi utama atau misi besarnya, mengakui
hak-hak perempuan dalam Islam. Karena sebelumnya kita tahu perempuan tidak diakui haknya. Bahkan masih bayi sudah boleh dikubur. Ketika menikah tidak perlu ditanya, dipaksa menikah dalam usia berapapun. Ketika sudah jadi istri, juga tidak pernah didengar keinginannya. Bisa dicerai kapanpun, bahkan bisa digantung antara cerai dan tidak mu'allaqah. Tidak dicerai sehingga bisa cari suami lain, tapi juga tidak jadi istri sehingga diberi nafkah yang cukup. Jadi betul-betul perempuan tidak memperoleh hak dan perhatian dari masyarakat. Dipoligami dalam jumlah yang tidak terbatas, berapapun terserah laki-laki. Dan dengan cara apapun poligaminya, tanpa ada aturan sama sekali. Semua itu setelah Islam datang, Islam mengakui hak-hak perempuan dan menempatkannya sebagai manusia yang sama-sama mulia dengan laki-laki. Karena itu, laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak sebagai manusia. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab, kunna fil jahiliyati la na'udun nisaa syai'an. Dulu pada masa jahiliyah kami orang-orang Arab pada saat itu la na'udun nisaa, tidak menganggap perempuan syai'an, sesuatu. Jadi sebagai sesuatu dia tidak, apalagi seseorang. Jadi perempuan tidak punya posisi, eksistensi, apresiasi, nggak ada. Falamma ja'al Islamu wa dzakarahunallah, ketika Islam datang dan disebutkan mereka haknya, perannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'aina, lalu kami berubah memandang lahunna kepada mereka bidzalika, dengan penyebutan Allah itu, alaina kepada kami, hakon, ada hak. Kalau dulu kita tidak pernah berpikir bahwa mereka punya hak, yang ada mereka hanya punya kewajiban untuk kita melayani, menyenangkan, bekerja untuk kita dan lain hal. Tapi begitu Islam datang, kata Umar bin Khattab, kami semua sadar perempuan punya hak atas diri kita. Rawahu Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, bahwa laki-laki itu bahwa perempuan itu adalah mitra saudara laki-laki. Kalau mitra ya teman hidup dalam seperjuangan, baik dalam konteks keluarga bagi suami istri atau dalam konteks kehidupan adalah ya sama-sama manusia yang punya akal budi, punya jiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Rawahu Abu Dawud wa fi Aunil Ma'bud, dan dalam kitab Aunil Ma'bud syarah dari Sunan Abu Dawud, anna syaqaiqa, apa yang disebut dengan lafaz syaqaiq, hum an-nadhair, yaitu adalah mitra atau yang sepadan, wal amsala, dan yang sepadan, mislun, amsal, yang sepadan. Hadis yang ke-8, an Aisyah radhiyallahu anha qol, dari Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaliya min hadhil banati syai'an, barang siapa yang melindungi, yaliya, waliya yaliya, melindungi, menjadi wali atau bertanggung jawab atas. Ini bisa banyak arti karena diambil dari kata wali. Wali itu melindungi, memastikan kebaikan, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Min hadhil banati, terhadap para anak-anak perempuan ini, syai'an, sekecil apapun, fa ahsana ilaihinna, lalu kemudian walaupun kecil tanggung jawabnya, dia betul-betul berbuat baik, tanggung jawab, dan sampai tuntas tanggung jawab tersebut, kunna lahu sitron minan nar, maka para perempuan itu akan menjadi perisai, tameng, filter yang menghalangi seseorang itu dari neraka. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa makna yaliya, dan arti dari kata yaliya adalah antakunal banatu fi wilayatihi, apabila anak perempuan itu berada pada
perlindungannya, pada perlindungan kewaliannya. Wa ri'ayatihi, dan pendidikannya. Fa'anfaqu alaihinna, maka kemudian dia bertanggung jawab untuk menafkahi mereka semua. Wa ahsana ri'ayatihinna, dan juga berbuat baik dalam mendidik, membesarkan mereka semua. Kalau kita baca lebih lengkap hadis ini, ternyata disuarakan, diceritakan kepada perempuan yang membawa anak-anaknya ke rumah Rasulullah, lalu Aisyah berempati terhadap perempuan tersebut. Lalu Rasul berkata demikian. Jadi dua hal. Pertama tentang bagaimana perempuan itu, anak perempuan itu punya hak untuk besar secara martabat, memperoleh nafkah, memperoleh kecukupan ekonomi, memperoleh nafkah itu tentu saja ada yang primer, sekunder, dan tersier. Tidak hanya makan, pakaian, bahkan pendidikan dan kesehatan harus diberikan secara maksimum, yaitu ahsana ilaihinna. Jadi perempuan punya hak. Jangan sampai hanya karena perempuan lalu nggak perlu ini, nggak perlu itu. Sementara laki-laki diberikan maksimal dalam segala hal. Makannya, energinya, kesempatannya, belajarnya, dan lain-lain. Padahal Nabi mengatakan fa'ahsana ilaihinna itu dalam hal nafkah dan riayah. Dan nafkah tidak hanya makan, tentu saja. Kita tahu bahwa kebutuhan itu tidak hanya makan. Nah, karena itu penting sekali kita, tentu saja kalau sekarang sudah hampir semua keluarga Indonesia memberi perhatian yang secara umum relatif sama dalam konteks pendidikan, mungkin makanan, paling soal peran. Peran dalam arti seringkali perempuan diberi beban lebih dalam konteks domestik dibanding laki-laki. Yang itu juga tidak baik sesungguhnya. Karena nanti dalam hadis ada Nabi biasa melakukan kerja-kerja domestik. Tapi titik tekan lain dari hadis ini, kalau kita baca lebih luas di Sahih Bukhari, kata-kata man ini ditujukan kepada perempuan. Jadi ada perempuan yang datang membawa dua anak perempuan, lalu Aisyah simpati, lalu kemudian Nabi mengucapkan ini. Jadi dengan teks hadis dan asbabun nuzulnya kita bisa mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak perempuan itu, menjadi wali atas perempuan itu, bisa laki, bisa perempuan. Dan prakteknya kita banyak punya perempuan kepala rumah tangga yang mencari nafkah, memastikan pendidikan anak, melindungi anak. Banyak ibu-ibu tanpa laki-laki. Bisa jadi karena laki-lakinya meninggal, wafat, atau dicerai, atau sakit, atau sudah usianya lanjut. Lalu perempuanlah yang bertanggung jawab. Jadi yang yalia, yang melindungi, yang bertanggung jawab, yang dapat pahala nanti tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Jadi perempuan menjadi kepala rumah tangga itu ada faktanya pada masa Nabi dan diapresiasi oleh Nabi. Karena kepala rumah tangga itu artinya bukan pemimpin yang mengatur-ngatur, tapi penanggung jawab. Penanggung jawab artinya adalah ya orang yang mau bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kemaslahatan anggota keluarga. Dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah, dalam fakta, bahkan dalam teks agama, perempuan melakukan ada dan diapresiasi. Ini salah satu teksnya. Kalau soal faktanya, saya kira bisa kita lihat di sekitar kita. Kanan, kiri, depan, belakang, kemarin, sekarang, dan akan datang. Kalau tidak salah, BPS menyebutkan 30 juta perempuan menjadi kepala rumah tangga. Penanggung jawab maksudnya. Hadis yang ke-9. An Abi Burdata an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat 'indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha summa ataqaha wa tazawwajaha falahu ajron. Ayyuma rajulin, siapa laki-laki, kanat indahu walidatun, yang memiliki budak perempuan, fa'allamaha, lalu kemudian dia ajarkan pengetahuan budak tersebut, budak perempuan atau amat biasanya, fa ahsana ta'limaha, dengan sebaik-baik pendidikan, diberi pendidikan, lalu pinter, hebat. Wa addabaha, tidak hanya pendidikan dalam arti pengetahuan, tapi juga akhlak.
moral, revolusi moral, memberikan penguatan moral, melatih, mendidik bagaimana karakter, ini mendidik karakternya. Fa'ahsan tadi bahas dan juga memberi pendidikan karakter yang terbaik terhadap perempuan tersebut. Summa a'taqaha, jadi setelah dididik, diberi pengetahuan, dididik karakternya secara baik, lalu dimerdekakan. Coba bayangkan, budak yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dilatih, dididik, diberi pengetahuan, diberi karakter, lalu dimerdekakan. Oke, setelah merdeka, budak itu kalau zaman dulu adalah orang asing yang tidak punya perlindungan. Yang melindungi siapa? Majikannya yang melindungi itu. Tapi ketika dimerdekakan, maka dia lepas dari majikan dan keluarganya, sehingga dia tidak punya perlindungan lagi. Dia harus mandiri, bisa melawan seluruh fighting, melawan untuk mencari penghidupannya. Jadi itulah lalu kemudian dalam sistem sosial dulu ada istilah maula. Maula itu ya budak yang setelah dimerdekakan masih menjadi bagian dari keluarga yang memerdekakannya, misalnya. Nah, salah satu cara untuk memastikan seorang budak perempuan masih terlindungi pada saat itu adalah dengan cara tazawwajaha, dinikahinya, falahu ajroni, maka orang tersebut dapat pahala ganda. Mendidik dan juga menikahi. Tapi intinya bukan soal nikahnya, intinya soal berbuat baik terhadap perempuan yang di posisi marginal. Bisa miskin, secara sosial tidak dianggap, lalu kita berbuat untuknya, sehingga dia punya posisi, punya bargaining, punya kekuatan. Lalu tidak cukup di situ, dicarikan tempat untuk bekerja, dan dicarikan orang yang mungkin bisa menikahi sehingga punya martabat yang bagus. Orang yang seperti itu adalah orang yang memiliki pahala berlimpah. Ini sebuah revolusi pada masa itu di mana perempuan diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya perempuan merdeka, tapi juga perempuan budak. Dalam konteks kita sekarang ya, para perempuan yang berada pada posisi marginal, orang miskin lah, minoritas lah misalnya, yang tidak mudah untuk melakukan akses dan mobilitas sosial. Untuk sekolah susah, untuk bekerja susah, untuk mencari pasangan juga susah. Nah, kita secara individu atau pemerintah secara kebijakan. Jadi pemerintah yang Islami adalah pemerintah yang kebijakannya memperhatikan perempuan-perempuan yang berada di titik marginal, di titik paling miskin, di titik paling rentan terhadap kekerasan, baik karena minoritas, karena miskin, atau karena posisi sosial dan lain hal. Nah, itu penting sekali untuk dipastikan bahwa di antara prinsip-prinsip dalam berelasi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai pokok ajaran. Saling menghormati, misalnya tadi tidak saling menzalimi, lalu kemudian tidak boleh melakukan kekerasan, lalu akhlak mulia, kemudian memberi apresiasi, memberi ruang, lalu mengakui hak-hak perempuan, kesetaraan atau kemitraan laki-laki dan perempuan, begitupun perhatian terhadap anak perempuan, karena bisa jadi anak perempuan kurang diperhatikan, dan perhatian terhadap perempuan yang paling rentan terhadap kekerasan. Saya kira itu sebagai awal dari pengajian online pada hari pertama kita ini. Mudah-mudahan dengan teks-teks hadis yang sekarang baru nomor 9 itu bisa membukakan kesadaran kita bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki misi yang sangat agung untuk konteks perempuan, memberdayakan, memberi tempat, mengapresiasi, dan menjadikannya sebagai mitra kehidupan bagi laki-laki. Sehingga
ke depan semua teks-teks yang ada harus dibaca dalam konteks mubadalah ini. Konteks relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Mari kita teruskan pengajian ini pada esok hari atau pada hari berikutnya sesuai jadwal. Untuk sementara kita akhiri dulu dan kita akan bersama-sama setiap selesai pengajian Sittin Adliyah diakhiri dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Fabassa minhuma rijalan wa nisa. Fabassa minhuma rijalan wa nisa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisa. Illa bi juhdina rijalan wa nisa. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisa. Illa bi'adlina rijalan wa nisa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisa. Illa bi'adlina rijalan wa nisa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallam alaihi. Ini sholawat tentang relasi keadilan
untuk menjelaskan, mengartikan sholawat ini. Nanti kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.